Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Liang Yimen. Ketika Chen Ping mendengar nama ini, dia langsung teringat pria yang berselingkuh dari Putri Penatua Xia ketika dia berada di Paviliun Wantong. Dia berasal dari sekte Liang Yi, dan namanya adalah Gu Tianchao. Chen Ping tidak menyangka dia bisa mendengar nama sekte Liang Yi di sekte Xian. Kenapa? Adik laki-laki juga tahu tentang sekte Liang Yi ini. Wei Qing melihat reaksi Chen Ping dan bertanya, "Yah, aku pernah mendengarnya." Chen Ping mengangguk. Sekte Liang Yi adalah sekte yang berspesialisasi dalam formasi. Ada banyak master formasi, dan mereka memang sangat terkenal di wilayah tengah. Kali ini, Huo Yuanting mengundang orang-orang dari gerbang Liang Yi. Sepertinya dia pasti menang. Dia harus memulai Gunung Shenhuo. Kata Wei Qing, "Lalu kenapa kamu tidak menghentikannya?" Chen Ping sangat bingung. Karena Huo Yuanting memaksa pembukaan gunung berapi suci, Penatua Yu seharusnya menghentikannya. Kakak senior Zuling tidak akan membiarkanmu pergi. Dia bilang dia akan menunggu sampai kamu selesai memikirkannya dan sedang mendiskusikan apa yang harus dilakukan. Menurutku kakak senior Zuling mengandalkanmu sekarang, jangan mengecewakannya. Wei Qing berkata sambil tersenyum, "Ayo pergi dan cari guru untuk berdiskusi." Chen Ping tidak menjawab Wei Qing, tetapi langsung menuju ke rumah Penatua Yu. Chen Ping tidak mungkin membiarkan Huo Yuanting mendapatkan segel api ilahi. Sekarang dia tahu bahwa penggabungan api tertinggi memerlukan segel api ilahi. Chen Ping harus mendapatkan segel api ilahi ini. Terlebih lagi, pemimpin sekte lama juga berjanji pada dirinya sendiri. Jadi Chen Ping tidak boleh membiarkan Huo Yuanting mendapatkan segel api ilahi sebelum pemimpin sekte lama pulih. Tetapi ketika Chen Ping dan Wei Qing tiba di kediaman Penatua Yu, tiba-tiba seluruh sekte Xian memicu gelombang panas. Ditemani semburan gempa bumi dan guncangan pegunungan, cahaya putih menyilaukan bersinar dari kedalaman gerbang api ungu. Rusak, gunung berapi suci telah diaktifkan. Penatua Yu bergegas keluar dari mansion dan melihat cahaya putih yang menyilaukan dengan keterkejutan di matanya. Saat bumi bergetar dan gunung-gunung berguncang, Zuling dan banyak murid tua dari silsilah master sekte lama semuanya datang satu demi satu. Bahkan Penatua yang mendesak datang ke sini dengan banyak keringat. "Elder Cui, bukankah kamu mengatakan bahwa disformasi tidak akan retak dalam waktu singkat?" Zuling memandang Penatua Cui dan bertanya. Penatua Cui tampak malu. Kali ini, orang yang ditemukan Huo Yuanting sangat kuat dalam keterampilan formasi. Meskipun saya mencoba yang terbaik untuk menciptakan rintangan, saya tetap tidak dapat menghentikannya. Melihat ini, Zuling hanya bisa menghela nafas pelan, melihat cahaya putih yang menyilaukan dengan ekspresi ketidakberdayaan di wajahnya. Apakah ini membuka gunung berapi suci? Chen Ping memandangi cahaya putih yang melesat langsung ke langit. Bertanya-tanya di mana letak gunung berapi suci ini. "Kamu akan segera menemuinya." Penatua Yu sedikit mengernyit dan berkata. Chen Ping tidak lagi berbicara, tetapi melihat ke cahaya putih. "Saya melihat cahaya putih meluncur ke langit, diikuti oleh semburan kilat dan guntur di udara. Kemudian, semburan cahaya putih itu berubah menjadi hujan cahaya dan jatuh dari udara. Di bawah hujan ringan ini, Chen Ping melihat bayangan gunung samar-samar tidak jauh dari sana.
Saat hujan ringan terus turun, bayangan gunung menjadi semakin jelas. Pada akhirnya, sebuah gunung megah muncul di depan semua orang. Tetapi gunung ini berwarna merah menyala. Dan di puncak gunung, Anda bisa melihat nyala api yang membubung. Bukankah itu puncak yang kamu lihat di dalam tebing Siguo? Wajah Chen Ping sangat terkejut saat dia berpikir untuk melintasi tebing. Yang muncul adalah gunung di depannya, juga terbakar api. Ya, yang kita hadapi di tebing Siguo adalah gunung berapi suci ini. Penatua Yu mengangguk, bisakah gunung ini diubah menjadi ilusi? Chen Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagaimanapun, Siguo Nai dibayangkan begitu saja karena lautan kesadaran dikendalikan. Ini bukan ilusi, ini adalah gunung sungguhan. Itu hanya tersembunyi oleh formasi dan tidak dapat dilihat pada waktu biasa. Hanya ketika cakram formasi diaktifkan dan formasi perlahan menghilang, puncak gunung ini akan muncul di depan mata semua orang. Zhu Ling mengikuti Chen Ping dan menjelaskan, Chen Ping sangat terkejut. Dia tidak bisa membayangkan betapa mampunya leluhur Sekte Xian. Dia benar-benar bisa membentuk formasi sebesar itu untuk menyembunyikan gunung. Tampaknya merasakan keterkejutan Chen Ping, Penatua Yu menjelaskan, gunung berapi suci ini tidak disembunyikan oleh nenek moyang kita dari Sekte Xian. Awalnya, tidak ada api di puncak gunung ini. Dan ini bukanlah gurun. Menurut legenda, selama perang antara dewa dan iblis, penguasa bintang api di surga menjatuhkan sesuatu yang mengubah seluruh gunung menjadi gunung berapi, dan ratusan mil di sekitarnya menjadi gurun. Dan benda yang jatuh ini adalah segel api ilahi. Sekte Xian kami hanyalah sebuah sekte yang kemudian didirikan di bawah gunung berapi ilahi ini. Tuan Bintang Api, ketika Chen Ping mendengar ini, dia sedikit tidak percaya. Chen Ping tidak pernah membayangkan bahwa sekte api ungu ini sebenarnya melekat pada benda yang ditinggalkan oleh Tuan Huo Lingxing. Satu hal yang dijatuhkan oleh makhluk abadi dapat menciptakan sekte besar. Saat itu, Chen Ping menerima warisan dari Tuan Huo Lingxing dan sangat pilih-pilih. Pada akhirnya, dia membuat marah Tuan Huo Lingxing dan melarikan diri. Saat Chen Ping memikirkannya sekarang, dia masih merasa menyesal. Tapi untungnya, dia hampir menguasai langkah pembengkokan api. Dan dia masih memiliki esensi api tertinggi Lord Firestar di tangannya. Jika begini, status Chen Ping saat ini mungkin lebih tinggi daripada leluhur Sekte Xian. Chen Ping secara pribadi telah menerima warisan dari Tuan Huo Lingxing. Adapun leluhur dari Sekte Xian, dia hanya mengandalkan barang-barang yang dijatuhkan oleh Tuan Huo Lingxing untuk membuat sekte tersebut. Bahkan Tuan Huo Lingxing mungkin tidak tahu tentang keberadaan Sekte Xian. Adik laki-laki, Tuan Huo Lingxing adalah makhluk abadi dari surga. Selain itu, ini semua adalah legenda dan mungkin tidak benar. Anda tidak perlu terlalu memperhatikannya. Zhu Ling melihat Chen Ping tercengang setelah mendengar tentang Tuan Huo Lingxing. Dia mengira Chen Ping terkejut. Saya mengerti, Chen Ping mengangguk. Saat ini, kita harus menghentikan Huo Yuangting secepat mungkin, dan tidak membiarkan dia memasuki gunung berapi suci. Ya, kita harus menghentikan Huo Yuangting sekarang. Segera, Penatua Yu menuju ke dalam Sekte Xian. Di saat yang sama, Huo Yuanting sangat bahagia saat melihat gunung berapi suci terbuka. Elder Gu, terima kasih banyak. Jangan khawatir,
Saya pasti tidak akan melewatkan 1 sen pun dari apa yang saya janjikan kepada Anda. Huo Yuanting meraih tangan Gu Tianchao dan berkata dengan penuh semangat. Guru Huo sangat sopan. Tolong bantu saya sampai akhir dan kirim Buddha ke barat. Karena gunung berapi suci telah dibuka, saya akan pergi bersama Guru Huo. Kata Gu Tianchao sambil tersenyum tipis. Bagus sekali. Dengan bantuan Penatua Gu, perjalanan ke gunung berapi suci ini pasti akan sempurna. Wajah Huo Yuanting penuh dengan kegembiraan, dan kemudian dia melihat ke arah Penatua Tian dan berkata, Penatua Tian, jika Anda memimpin orang untuk berjaga di sini, gunung berapi suci harus dibuka, dan Penatua Yu serta yang lainnya pasti akan datang untuk menimbulkan masalah. Hentikan mereka. Dimengerti, Penatua Tian mengangguk. Huo Yuanting membawa Huo Dong dan beberapa tetua langsung ke gunung berapi suci. Saat gunung suci tersebut terbuka, gelombang panas yang bergulung bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang awam, apalagi semakin dekat dengan gunung suci tersebut, gelombang panasnya akan semakin dahsyat. Huo Yuanting hanya bisa menggunakan energi spiritual mereka untuk melawan. Tepat ketika Huo Yuanting sedang menuju ke gunung berapi ilahi, Zuling, Penatua Yu juga segera tiba. Elder Yu, apa yang ingin kamu lakukan ketika kamu memimpin begitu banyak orang untuk masuk ke area terlarang Xian? Disinilah letak susunannya. Tidak ada yang diizinkan mendekatinya kecuali atas perintah Master Sekte. Penatua Tian menghentikan Penatua Yu. Tianjing, berhentilah berpura-pura. Huo Yuanting membuka gunung berapi suci secara pribadi dan telah lama melanggar peraturan. Sekarang kami di sini untuk mencegah dia memasuki gunung berapi suci. Penatua Yu berkata dengan tajam kepada Penatua Natian. Yujin, kamu orang tua, apakah kamu diperbolehkan memanggil Tuan Huo dengan namanya dengan santai? Kamu melakukan kejahatan berikut. Apa salahnya jika Tuan membuka gunung berapi suci? Kata Penatua Tian dengan dingin, kentut. Dia hanyalah penjabat pemimpin sekte. Pemimpin sekte lama masih hidup dan belum mati. Dia hanya meminta Huo Yuanting untuk bertindak sebagai pemimpin sekte. Dia benar-benar memperlakukan dirinya sendiri seperti bawang hijau. Minggir segera, jika tidak jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Kata Penatua Yu dengan marah. Apa yang bisa kamu lakukan jika tidak sopan? Beranikah kamu menerobos gunung suci itu? Dan izinkan saya memberitahu Anda, jika Master Sekte Huo mendapatkan segel api ilahi, dia akan menjadi Master Sekte yang sebenarnya. Ketika saatnya tiba, kalian semua tidak akan berakhir dengan baik. Sekarang jika Anda telah menemukan jalan kembali dan kembali, berdirilah bersama Guru Huo. Ketika Guru Huo mendapatkan segel api ilahi, saya dapat menyampaikan kata-kata yang baik untuk Anda. Penatua Tian tertawa dan berkata, Bao, berhentilah mencoba membuat perpecahan di antara kita di sini. Sudah kubilang, pemimpin sekte lama sudah pulih sejak lama dan sekarang sedang istirahat. Saat pemimpin sekte lama pulih, dia akan membunuh kalian semua terlebih dahulu. Penatua Yu takut seseorang akan berkemauan lemah, jadi dia menceritakan kisah kesembuhan pemimpin sekte lama. Ketika Penatua Tian mendengar ini, dia mengerutkan kening sejenak, tetapi kemudian dia tersenyum dingin dan berkata, kamu tidak perlu berbohong kepada kami. Master Sekte lama dikendalikan oleh jiwa iblis, tidak mungkin pulih kecuali iblis jiwa dihilangkan. Tianjing,
Bagaimana kamu tahu bahwa Master Sekte Lama dikendalikan oleh jiwa iblis? Mungkinkah kamu menanam jiwa iblis ini untuk Master Sekte Lama? Penatua Yu sedikit menyipitkan matanya dan menatap Penatua Tian dengan dingin. Mereka selalu curiga bahwa Huo Yuanting lah yang menipu pemimpin Sekte Lama. Tetapi selalu tidak ada bukti. Dan sekarang perkataan Penatua Tian telah terungkap. Lagi pula, tidak ada yang tahu mengapa Master Sekte Lama tiba-tiba menjadi gila. Sekarang Penatua Tian benar-benar mengetahuinya. Itu berarti itu pasti mereka. Ketika Penatua Tian mendengar ini, dia sedikit panik. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan memfitnah siapapun. Saya hanya menebak, jika Anda ingin bertarung, saya akan menemani Anda." Tubuh Penatua Tian langsung meledak dengan aura yang menakutkan. Penatua Yu tidak menunjukkan kelemahan apapun dan juga melepaskan semua aura di tubuhnya. "Lakukan." Zuling memandangi gunung berapi suci tidak jauh dari situ dan tiba-tiba berkata. Dia tahu bahwa jika dia terus ragu, Huo Yuanting akan benar-benar memasuki gunung berapi ilahi. Jika Huo Yuanting diizinkan mendapatkan segel api ilahi dan mengenali tuannya, itu akan terlambat. Penatua Yu segera mengikuti Penatua Tian dan bergandengan tangan. Kedua pria itu melompat dan melesat langsung ke langit. Setiap kali mereka mengambil tindakan, kehampaan bergetar dan suaranya seperti guntur. Seluruh langit kehilangan warna aslinya selama pertarungan antara keduanya. Pada saat yang sama ketika Penatua Yu dan Penatua Tian bertarung satu sama lain, kedua pihak juga bertarung bersama dalam sekejap. Namun, Chen Ping tidak bergerak, dan Zuling juga tidak bergerak. Mereka semua memiliki tujuan yang sama, yaitu bergegas lewat sini dan pergi ke gunung berapi suci. Semuanya, gunakan formasi untuk bertahan, kita tidak boleh membiarkan mereka mengganggu Master Sekte untuk pergi ke gunung berapi suci. Penatua Tian berteriak keras sambil mengikuti Penatua Yu dalam pertarungan. Setelah mendengar ini, semua orang di garis keturunan Huo Yuanting mundur. Kemudian cahaya putih menyala dan formasi diaktifkan. Formasi ini awalnya digunakan untuk melindungi formasi, tapi sekarang digunakan untuk memblokir Chen Ping. Setelah formasi diaktifkan, semua orang di garis keturunan pemimpin Sekte Lama tiba-tiba merasa tidak berdaya. Lagi pula, tidak ada dari mereka yang tahu cara menghancurkan formasi. Jika mereka menghancurkannya dengan paksa, itu akan memakan waktu. Mungkin Huo Yuanting sudah mendapatkan segel api ilahi saat itu. Minggir, Zuling meminta semua orang menyingkir, lalu mengeluarkan disarai. Formasi ini dibuat oleh Penatua Cui. Jadi disformasi yang diberikan Penatua Cui padanya pasti dapat memecahkannya. Saya melihat rune di pelat formasi berkedip, dan celah yang tampaknya tidak ada perlahan muncul di formasi di depan saya.